وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Masuk ke halaman 16 insyaallah taala. Setelah kemarin kita mempelajari tentang kafarah, kita sedikit murajaah. Secara syar'i kafarah adalah amalan-amalan yang disyaratkan Allah sebagai penghapus dosa. Jadi secara bahasa kafarah itu penutup, penghapus. Nah, secara istilah amalan penghapus dosa. Itu amalan-amalan yang memang ada syariatnya dan amalan tersebut bisa menghapus dosa-dosa. Dan amalan itu terbagi menjadi 3. Imma amalan hati, imma amalan lisan, imma amalan perbuatan anggota tubuh lainnya selain hati dan lisan. Dan sekarang kita akan membahas tentang contoh amalan lisan. Contoh ya, amalan lisan. Seseorang yang bersumpah dengan selain nama Allah, kemudian ingat bahwa hal itu keliru karena itu adalah kesyirikan. Al-half bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah, itu syirik. Dia umumnya syirik kecil, tetapi sifatnya relatif ini. Kalau misalnya sumpah dia dengan selain nama Allah ini sekadar sumpah, maksudnya dia tidak ada i'tiqad, akidah, keyakinan bahwasanya al-muqsam bihi ini, yaitu hal yang selain nama Allah yang dia sumpah dengannya, punya kekuatan, kekuasaan, kemampuan dan semacamnya, maka itu kalau enggak berkeyakinan seperti itu, maka syirik kecil. Seseorang misalnya bersumpah demi batu fulan. Kalau dia sekadar demi saja, itu syirik kecil. Tapi kalau misalnya dia memang ada keyakinan bahwa batu fulan ini memang ada kemampuan spiritual dan seterusnya, maka ini syirik akbar, keluar dari Islam. Tapi bersumpah dengan selain nama Allah, kemudian ingat bahwa hal itu keliru karena menyimpang dari tauhid dan bisa menjerumuskannya pada kesyirikan. Kalau dia pernah bersumpah dengan selain nama Allah seperti itu, kemudian ingat ya, kemudian bertaubat darinya disebabkan takut kepada Allah, maka bagi orang yang seperti ini hendaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai bentuk kafarah atas kesalahan yang telah diperbuat. Mengucapkan la ilaha illallah ya, sebagai bentuk kafarah atas kesalahan yang telah diperbuat. Dengan mengucapkan kalimat tauhid itu, orang tadi insyaallah bisa terbebas dari dosa. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqal wallat wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq."
Barang siapa bersumpah dengan perkataan demi Latta demi Uzzah, ini berarti kan halaf bi ghairillah. Halaf bi ghairillah. Bisa berpotensi syirik. Pastinya ini awalnya syirik kecil dan bisa juga berpotensi ke syirik besar, tergantung dari keyakinan dia. Barang siapa bersumpah dengan perkataan demi Latta demi Uzzah, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat. Adapun barang siapa berkata kepada temannya, ta'al, kemarilah, uqamiruka, aku akan bertaruh dengan kamu. Siapa di sini? Yuk taruhan yuk, begitu. Oh, bahasa kita tuh, taruhan yuk, gitu. Fal yatasaddaq, maka dia harus bersedekah. Iya. Ala kulli hal, kalau yang pertama ini berkaitan dengan kesyirikan. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan kemaksiatan secara umum, apapun itu. Nah, orang yang lidah kita kan kadang-kadang salah, ya. Ini baik disengaja atau apa adanya intention, niatan untuk melakukan ini atau enggak. Ala kulli hal yang kedua ini muamalah umumnya. Kalau misalnya di lisan kita ada kesalahan, maka insyaallah untuk mengkafarahnya bisa dengan bersedekah. Bisa dengan bersedekah. Baik. Itu amalan lisan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu tidak hanya hati, bahkan lisan pun dihisab. Ketiga, dan ini yang paling banyak, amalan perbuatan anggota tubuh selain tangan, selain lidah. Tangan termasuk di sini. Contoh seseorang menzalimi orang lain, lantas takut kepada Allah dan sadar telah berbuat salah dan ingat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sehingga bertaubat, maka wajib baginya melepaskan diri dari dosa tersebut dengan syarat-syarat yang telah diatur syariat. Di antara syarat yang dimaksud adalah mengembalikan hak-hak orang yang telah dizalimi atau pelaku memohon keridhaan permintaan maaf dari korban. Sungguh bertaubat serta berusaha melepaskan diri dari dosa termasuk kafarah atau penghapus keburukan yang pernah dilakukan seseorang. Ya, jadi kalau pernah menzalimi orang lain, kembalikan hak tersebut. Kalau misalnya orang yang dizalimi ini belum tahu, nggak tahu, kalau dia mau secara sir, sembunyi-sembunyi, itu mungkin lebih baik, ya. Atau dia memohon keridhaan permintaan maaf dari korban, bisa. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di bawah ini yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila 'alayhi." Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik menyangkut harga diri saudaranya atau sesuatu yang lain, maka hendaknya dia segera meminta dihalalkan kepada saudaranya itu dari kezalimannya pada hari ini sebelum nanti hari kiamat. Tidak ada lagi dinar dirham. Karena setelah tidak ada lagi dinar dirham, nah nanti dihisab berarti. Jika dia mempunyai amal saleh dan dia belum dimaafkan oleh korban, maka amalan itu, amal saleh itu akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Kemudian diberikan kepada saudaranya yang dizalimi. Bahkan jika dia tidak mempunyai kebaikan, maksudnya jika dia tidak mempunyai kebaikan yang bisa diberikan kepada orang yang terzalimi, jadi bukan maksud di sini diam. Kebaikan di sini, jadi kebaikan manusia itu ada yang memang bersifat paten, tidak akan bisa diberikan kepada orang lain, ada yang memang bisa. Contoh misalnya syahadat la ilaha illallah, kebaikan untuk orang sebagai orang Islam. Paham di sini? Misalnya ada orang Islam, amalnya sedikit, kemudian dia menzalimi orang, banyak menzalimnya. Nah kemudian kan kalau kezaliman orang, maka dosanya itu terikat kepada kerelaan
korban tersebut. Nanti di akhirat, ya, maka kebaikan dia karena belum minta maaf, belum dimaafkan oleh orang itu, kebaikan dia akan transfer ke korban. Itu kebaikan yang bisa ditransfer. Tetapi tidak semua kebaikan bisa. Melainkan ada kebaikan yang tidak mungkin ditransfer. Seperti misalnya kebaikan dirinya sebagai seorang muslim. Apakah begitu lantas dia sebagai seorang muslim kemudian keislamannya ditransfer kepada korban, kemudian dia menjadi kufur? Enggak seperti itu. Melainkan maksudnya di sini, jika dia tidak mempunyai kebaikan yang bisa ditransfer ke korban, maka keburukan saudaranya yang akan diambil dan dibebankan kepada dirinya. Jadi ini bukan berarti dia menjadi kafir nanti, bukan. Dia tetap muslim, cuman karena tidak ada lagi kebaikan yang bisa diberikan, walaupun dia punya kebaikan yang permanen, maka dia pun mendapatkan siksa yang lebih besar karena beberapa dosa ditimpakan kepadanya. Yang dimaksud ungkapan yang telah diatur syariat adalah kafarah yang bisa menghapus dan menggugurkan dosa telah disyaratkan oleh Allah Rabb semesta alam. Ini merupakan bentuk kemurahan Allah bagi para hamba, yakni Dia memberikan penghapus dosa terhadap berbagai penyimpangan yang mereka lakukan, namun juga harus penghapusan dosa itu dilakukan. Seandainya kafarah tidak ada misalnya, atau tidak diperlakukan, niscaya semua makhluk binasa disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Ya, na'udzubillah. Al-Tibi mengumpulkan kafarah adalah ungkapan guna melambangkan perbuatan atau perkara yang dapat menghapus dosa. Adapun maksud ungkapan sebagai penghapus dosa, yaitu penghapus semua dosa anak Adam, termasuk yang tadi kafir. Ya, kafarahnya masuk Islam, ya kan? Jadi semua dosa anak Adam, maksudnya setiap anak Adam itu bisa Allah ampuni. Berlaku, nggak ada anak Adam yang nggak mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, kalau anak Adam itu siapapun dia mengamalkan suatu amalan penghapus dosa dan itu sah, maka pasti Allah ampuni. Cuma kan kemudian kalau dia mati dalam kekufuran, ini nggak bakal Allah ampuni. Jadi amalan penghapus dosa ini yang namanya amalan berarti di dunia amalannya. Jadi diamalkannya di dunia. Jadi tidak ada manusia, anak Adam, yang dari awal sudah Allah tetapkan dia permanen gak bakal bisa diampuni. Maksudnya ini ada nih, seseorang gak bakal diampuni kecuali beberapa orang yang sudah Allah kabarkan, diantaranya Abu Lahab dan istrinya. Karena sudah Allah kabarkan, diturunkan wahyu di saat hidupnya Abu Lahab dan istrinya. Ya kan, tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka dan udah dicap sebagai kufur. Hanya berapa orang aja. Ya. Tapi sisanya dari anak Adam bisa semuanya dosa dihapus karena tidak Allah tetapkan, kabarkan dia ini kepada manusia, dikabarkan dia ini udah neraka, anak penghuni neraka sekarang. Enggak. Ya, jadi sekarang apalagi orang sekarang semua masih ada kesempatan. Kemudian sungguh amalan-amalan yang dapat menghapus dosa seperti tauhid, salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, umrah, puasa hari Asyura, puasa hari Arafah, berwudu serta masalah lainnya merupakan amalan yang Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Akan tetapi amalan-amalan ini hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Iya, tidak berlaku atau bukan untuk menghapus dosa-dosa besar. Walaupun ya Allah Ta'ala Maha Pemurah juga, bisa saja menghapus dosa besar, tapi asalnya amal ini untuk menghapus dosa-dosa kecil. Adapun untuk menghapus dosa-dosa besar dengan taubat, sekalipun Allah Ta'ala yang memang sangat pemurah, rahmati wasi'at kulla syai', bisa jadi Allah hapus dosa-dosa besar disebabkan amal-amal ini. Tapi kembali kita awali kaedahnya, amalan penghapus dosa hanya untuk dosa-dosa kecil kecuali bertaubat.
Siapa saja yang berpendapat demikian akan meyakini bahwa pelaku dosa besar memerlukan sesuatu yang lain di samping melakukan amal-amal soleh tersebut. Hal ini yang dimaksud adalah bertaubat dari dosa besar dengan menyesal atas keburukan yang pernah dilakukan dan syarat-syarat lainnya. Jadi kafarah bagi seseorang yang melakukan dosa besar tidak cukup dengan sekadar mengerjakan amal-amal soleh yang berfungsi sebagai penembus dosa kecil tadi. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah taala. Kita lanjut setelah ini tafsir insyaallah.